Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA. Baik teman-teman, sebelum kita belajar IPA, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gelombang. Apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Ini ada sebuah tali. Ibu beri getaran dari tangan kanan ini. Getarannya Ibu rambatkan sampai ke sini. Nanti akan terjadi seperti ini. Nah, itu adalah gelombang. Jadi apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Contoh lainnya, misalnya pada sebuah air yang berada di dalam bak seperti ini, kalian baknya pukul bagian tepinya, maka apa yang akan terjadi? Maka si air getarannya akan merambat dari tepi sampai ke tengah. Itu contoh gelombang pada air. Kemudian contoh lainnya ada gelombang cahaya matahari, ada gelombang radio, gelombang bunyi, gelombang radar, dan gelombang TV. Itu contoh-contoh gelombang. Berikutnya adalah macam-macam gelombang. Macam-macam gelombang kita bagi menjadi dua berdasarkan medium, yaitu perantara, dan berdasarkan arah getar. Berdasarkan medium, gelombang dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian berdasarkan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua juga. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Baik, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah macam gelombang berdasarkan medium atau perantara. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau perantara. Contohnya, gelombang pada permukaan air. Dia membutuhkan perantara kan? Yaitu perantaranya air. Kemudian gelombang pada tali tadi. Gelombang perantaranya tali. Kemudian gelombang bunyi dan sebagainya. Itu contoh gelombang mekanik. Berikutnya gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium. Dia tidak membutuhkan perantara untuk merambatnya. Misalnya, gelombang cahaya. Cahaya walaupun berada di ruang hampa, dia bisa sampai ke dalamnya. Kemudian gelombang radio, ada gelombang radar, dan sebagainya. Selanjutnya, macam gelombang berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya selalu tegak lurus terhadap arah rambatannya. Misalnya, gelombang pada permukaan air, gelombang pada tali, gelombang pada cahaya. Nih maksudnya tegak lurus adalah seperti ini. Jadi
arah getarnya, ini arah getarnya, ini arah getarnya, kemudian ini arah rambatannya, tegak lurus, ini ke atas, ini ke samping, seperti ini. Nah, ini ditandai dengan adanya bukit dan lembah. Itu ciri-ciri gelombang transversal. Berikutnya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya selalu searah atau berhimpit terhadap arah rambatannya. Maksudnya seperti ini. Jadi dia berhimpit. Contohnya gelombang bunyi, gelombang yang ada di dalam zat cair, gelombang selingki atau spiral. Nah, ini ditandai dengan adanya renggangan karena dia renggang dan rapatan karena dia rambat. Ini contoh pada selingki ya. Selanjutnya, besaran dalam gelombang. Masih ingat apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh. Ini amplitudo pada gelombang transversal yaitu dari sini sampai sini. Kemudian yang disebut dengan panjang gelombang atau simbolnya seperti ini, kita baca lambda ya. Panjang gelombang, satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Untuk lebih mudahnya kita sebut aja panjang gelombang, satu gelombang itu terdiri dari dua benjolan. Nah, kalau pada gambar ini berarti dia terdiri dari satu setengah gelombang. Oke, selanjutnya panjang gelombang atau lambda. Satu panjang gelombang untuk gelombang transversal tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada longitudinal, pada selingki, dikatakan satu panjang gelombang apabila terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Di slide yang tadi ya, yang sudah Ibu sebutkan di selingki. Nah, ini contohnya. Satu renggangan dan satu rapatan. Ini disebut satu gelombang. Oke, lanjut. Nah, satu panjang gelombang untuk gelombang longitudinal itu jarak antara satu rapatan dan satu renggangan. Amplitudo adalah simpangan gelombang yang paling jauh. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang dibutuhkan gelombang dalam satu sekon. Ini pengertian-pengertian yang akan kalian gunakan apabila kalian ingin mengerjakan soal tanpa rumus, yaitu bisa menggunakan logika. Ingat ya, cepat rambat gelombang adalah jarak gelombang dalam satu sekon atau satu detik. Itu besaran dalam gelombang. Nah, sekarang kita belajar rumus ya.
Ternyata di gelombang ada rumusnya loh. Hanya 2 rumus saja yang akan ibu kasih. V itu cepat rambat gelombang. Ini lambda, itu panjang gelombang. Ini F, itu frekuensi. Kalian bisa menggunakan rumus ini apabila yang diketahui atau yang ditanyakan frekuensi. Tapi kalau di soal yang diketahui period atau yang ditanya period, kalian bisa menggunakan rumus yang ini. Ibu ulang, kalau di soal yang diketahui frekuensi, maka rumusnya V sama dengan lambda kali F. Sedangkan kalau yang diketahui atau yang ditanya period, rumusnya V sama dengan lambda per T. Ini seperti biasa ya, yang sendiri di atas. Kalau yang ditanya lambda, berarti yang sendiri siapa? V. Berarti lambda sama dengan V per F. Kalau yang ditanya period, kalian tinggal tukeran nih sama si V. Di sini period sama dengan lambda per F. Paham anak-anak? Contoh soal. Tapi ini contoh soalnya terlalu susah. Nanti aja kali ya ibu jelaskan ketika kalian sudah masuk. Ini bisa menggunakan rumus atau bisa juga pakai logika. Gak apa-apa deh ibu jelasin sekarang ya. Nanti kalau nggak ngerti juga nanti bisa wapri. Perhatikan gelombang berikut. Jika gelombang bergerak dari titik 5 ini, dari titik 5 hingga ke titik 11 di sini membutuhkan waktu 0,75 detik. Jadi dari sini sampai sini membutuhkan waktu 0,75 detik. Dan jarak dari titik 1 hingga titik 13 sejauh 60 cm. Jadi dari sini sampai sini itu 60 cm. Maka yang ditanya adalah berapa cepat rambat gelombang tersebut? Caranya sebentar ya, ibu tulis dulu.